Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan tadi bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang dari santri kita di TPA Masjid Raya Al-Akbar. Barakallahu lah. Semoga Allah menjadikan mereka-mereka ini generasi Al-Quran, generasi yang saleh, generasi yang menjadi andalan dan harapan kita di masa datang. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang dibacakan tadi masih di surah Al-Baqarah, ayat 44 sampai dengan 46. Di ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal?
Wasta'inu bis sabri was salah. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar, dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya yang demikian itu benar-benar amat berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepadanya. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-44 ini turun berkenaan dengan perilaku orang-orang Yahudi. Dinyatakan bahwa orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi itu, ulama Yahudi Madinah, mereka mengatakan kepada keluarga mereka dan kaum kerabat mereka, dan juga dia katakan kepada orang-orang Muslim yang masih erat hubungannya dengan mereka. Apa perkataan orang-orang atau ulama Yahudi tadi, Yahudi Madinah? Mereka mengatakan, "Usbut 'alal ladzi anta 'alaih." Tetaplah kalian kokoh, istiqomah pada keyakinan kalian. Wa ma ya'muruka bihi hadzal rajul, dan kalian hendaknya istiqomah menjalankan perintah lelaki ini. Yang dimaksudkan dengan lelaki yang mereka nyatakan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan fa inna amrahu haqq, sesungguhnya perintah dari lelaki ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah dan ajakan kebenaran. Fakanu ya'muruna an-nasa bidzalik, mereka ulama Yahudi ini menyuruh orang untuk melakukan yang demikian itu, wala yaf'alun, tetapi mereka sendiri tidak mengerjakannya. Mereka menyuruh untuk tetap kokoh, istiqomah dalam agama Islam dan mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri menyatakan bahwa perintah Rasul itu adalah perintah kebenaran, tetapi mereka ulama Yahudi tadi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah. Di keterangan yang lain dinyatakan bahwa ada sekelompok orang yang mereka itu yakhussuna ala sadaqah. Mereka senantiasa menganjurkan orang untuk bersedekah. Wa yabkhalun, tetapi mereka itu bakhil. Mereka mengajak orang untuk bersedekah, tetapi mereka sendiri tidak melakukan hal yang seperti itu. Inilah yang Allah singgungkan di dalam ayat yang ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Sedangkan kalian membaca Alkitab, di mana letak akal kalian? Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita kecilkan potret penjabaran dari ayat ini. Ditemukan bahwa ada orang tua yang menyuruh anaknya sholat ke masjid, menyuruh anaknya untuk pergi mengaji,
Tetapi persoalannya sang orang tua tadi tidak sholat di masjid. Sang orang tua tadi tidak mengaji. Maka tentu orang tua yang seperti ini masuk dalam kelompok, dalam himpunan apa yang dinyatakan oleh Allah ini. Kenapa kamu menyuruh orang untuk berbuat baik, sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Karenanya jemaah sekalian, tentu mengajak orang untuk berbuat baik, sebuah kebaikan akhlak yang terpuji, tetapi tentu ajakan kita kepada orang lain terlebih dahulu kita yang harus melaksanakannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada sebuah fenomena yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Usamah bin Zaid. Di sana dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati. Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Fayulqa finnar. Kemudian lelaki itu dimasukkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtaba batnihi. Lalu lelaki itu berhamburan seluruh isi perutnya, usus-usus perutnya terburai. Fayaduru biha kama yadurul himar birraha. Lantas karena sakitnya seluruh isi perutnya terburai itu, maka dia berguling-guling di atas tanah sebagaimana berguling-gulingnya keledai di atas pasir. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka seluruh penghuni neraka berkumpul melihat lelaki yang kesakitan berguling-guling tadi. Fayaqulun, kemudian penghuni neraka itu berkata, Ya fulan, wahai fulan, malaka, ada apa dengan engkau ini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dulu suka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran? Fayaqul, lantas lelaki itu berkata, Bala, benar adanya. Qad kuntu amiran bil ma'ruf. Saya pernah menyuruh untuk berbuat baik, wala atih, tetapi saya tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar, dan saya pernah menyuruh mencegah orang kemungkaran-kemungkaran, wa atih, tetapi kemungkaran itu saya lakukan. Jamaah sekalian, mohon kiranya hadis ini dicermati, karena hadis ini hadis yang sahih. Bahwa mereka yang cuma pandai berbicara, pandai mengajak, tapi tidak pandai mengajak dirinya sendiri, pandai melarang orang lain, tapi tidak mencegah, tidak melarang dirinya sendiri untuk berbuat jahat. Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa orang itu bakal menjadi penghuni neraka dengan kondisi sebagaimana lelaki tadi ini. Apa yang disampaikan Rasulullah tentu menjadi ibrah, pembelajaran yang berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, meskipun kita ini manusia, salah satu dari kekurangan kita bahwa kita pelupa. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan, kata Rasulullah, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, Nasya Adamu fanasiyat dzurriyyatahu. Nabi Adam itu pernah lupa, maka seluruh anak keturunannya juga akan menjadi orang yang suka lupa. Disinilah pentingnya kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain,
tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, guna kemaslahatan-kemaslahatan pada diri kita dan juga kemaslahatan pada masyarakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Artinya, bisa jadi pada suatu saat kita menyuruh orang berbuat baik, kita sendiri sebenarnya punya keinginan untuk melakukan perbuatan baik itu. Tetapi karena kekurangan kita, kita lupa tanpa sengaja. Maka tentu saudara kita, keluarga kita hendaknya mengingatkan bahwa apa yang pernah kita ucapkan itu dan belum direalisasikan oleh kita yang mengucapkannya, hendaknya memperhatikan ucapan itu. Tentu kita bersyukur kepada saudara kita, kepada keluarga kita yang mengingatkan kita akan kealpaan-kealpaan yang pernah kita lakukan. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa mereka yang termasuk tidak merugi sesuai dengan firman Allah di surah Al-Asr adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling pesan-pesan kepada kebenaran dan saling pesan-pesan kepada kesabaran. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasta'inu bis sabri was-salah. Minta tolonglah kalian. Tentu minta tolong kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Ista'ana yasta'inu ista'inu. Ini berasal dari kata a'ana yu'inu. A'ana yu'inu mendapat 3 huruf tambahan, yaitu huruf alif, huruf sin, dan huruf ta, sehingga menjadi ista'ana. Fi'il amarnya, kata kerja perintahnya, ista'inu. Sebuah kata yang mendapatkan tambahan di awal dengan 3 huruf, yaitu huruf alif, sin, ta, maka ketiga huruf itu bermakna meminta. Meminta. Seperti misalnya di kata yang lain, kata ghafara. Ghafara yang ditambah di awalnya dengan alif, sin, ta, jadi istaghfara. Itu artinya minta ampun. Sama dengan ini. A'ana, menolong. Tapi ista'ana, itu artinya minta tolong. Ista'inu, minta tolonglah kalian. Kepada siapa kita minta tolong? Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kepada Allah? Karena Allah yang maha kaya. Allah malah yang memerintahkan kepada kita, kepada hambanya, untuk berdoa, meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena Allah maha pemberi, Allah maha kaya. Allah menantang kita. Ya. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakanlah, aku itu dekat. Dekatnya Allah terhadap setiap hambanya dijelaskan di ayat yang lain, bahwa Allah lebih dekat dari hablul warid, urat leher seseorang. Allah lebih dekat dari urat leher seseorang. Jadi Allah nyatakan, wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doanya orang yang berdoa kepadaku. Tetapi ada persyaratannya kalau doa kita ingin dijawab oleh Allah.
persyaratan itu adalah falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaknya mereka terlebih dahulu memperkenankan, melakukan apa-apa yang aku inginkan, kata Allah, dan didasari karena iman kepadaku. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, kunci doa kita diterima oleh Allah adalah bahwa apa yang diinginkan oleh Allah hendaknya terlebih dahulu itu yang kita perkenankan, kita laksanakan, kita lakukan, dan perlakuan kita itu didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali jemaah sekalian. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah bisabri, dengan penuh kesabaran. Mengapa kita harus bersabar? Sebab namanya meminta. Kita bukan mendikte. Kita meminta kepada Allah yang maha kaya, yang maha mengetahui. Sekali lagi, kita bukan mendikte, tidak meminta. Dan Allah yang maha mengetahui, maka bisa jadi seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, permintaan-permintaan kita, doa-doa kita itu 3 keadaannya, kata Rasulullah. Yang pertama, permintaan kita itu langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesegera mungkin atau ada sedikit limit waktu, tetapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, permintaan itu disimpankan oleh Allah. Tidak diberikan di dunia, tapi nanti di akhirat diberikan. Bukankah kita sudah terbiasa berdoa, meminta kepada Allah untuk jangka panjang? Bahkan permintaan kita itu sampai kepada di hari yaumil akhir. Perhatikan jemaah sekalian, di antara sekian banyak lantunan doa kita, kita tidak pernah lupa meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Baik menurut Allah, tentu baik menurut kita. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, apapun yang Allah inginkan berikan kepada kita, itulah yang terbaik pada kita. Itu yang terbaik yang mesti kita syukuri dan kita jalani dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bersabar. Bersabar kita meminta kepada Allah. Sebab boleh jadi apa yang kita minta menurut pandangan Allah belum pantas diberikan pada hari ini, esok, lusa, bulan depan, tahun depan, belum pantas. Nanti setelah manusia yang meminta itu sudah pantas, baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dia minta. Sabar. Kemudian keadaan yang ketiga tentang doa itu, jadi yang pertama langsung dikabulkan oleh Allah, yang kedua disimpankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di hari akhir baru diberi, dan yang ketiga bahwa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah tetapi dalam bentuk yang lain. Katakanlah dia mirip sebagai pengalihan. Contoh jemaah sekalian, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Katakanlah kalau untuk pribadi, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan, kelurusan di dalam menjalankan agama. Wa afiatan fil jasad. Aku meminta kepadamu ya Allah agar badanku ini sehat. Wa ziyadatan fil ilmi. Aku meminta kepadamu ya Allah agar ilmuku ditambah.
wa barakatan fir rizq. Aku meminta kepadamu ya Allah agar rezekiku diberkahi. Kita spesifik tentang badan yang disehatkan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa bisa jadi dengan doa yang kita minta kepada Allah, yaitu sehat di dalam badan kita sehat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa si A yang tadi sering berdoa supaya di antaranya badannya disehatkan oleh Allah. Allah menentukan bahwa si A pada hari yang sudah ditentukan, di tempat yang sudah ditentukan, kemudian pada waktu yang sudah ditentukan, Allah mentakdirkan dia, katakanlah, tertabrak kendaraan, terjadi kecelakaan. Semestinya dia luka berat, tetapi karena seringnya dia berdoa kepada Allah agar badannya disehatkan, sehingga doanya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan menjadi luka ringan. Coba perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah menyatakan, la yazidu fil umri illal birru. Tidaklah bertambah umur seseorang melainkan karena orang itu berbuat baik. Artinya dengan sering kita berbuat baik, maka Allah menambah umur kita. Sebaliknya, sering menzalimi orang, maka Allah akan memendekkan umur kita. Kenapa Allah memendekkan umur kita? Karena orang yang kita zalimi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyatakan kepada sahabat, ittaqi da'watal mazlumi. Takutlah kamu doanya orang yang teraniaya. Fa inna laisa bainallahi wa bainahu hijab. Karena tak ada hijab, tak ada pembatas antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang ibu yang didurhakai oleh anaknya. Bisa jadi ketika ibu tadi dia berdoa, apa yang dia minta kepada Allah untuk kecelakaan anaknya, bisa jadi kontan Allah beri. Yang kedua yang sudah kita sampaikan, doanya orang yang terzalimi. Ketika dia dizalimi dan dia berdoa kepada Allah, bisa jadi Allah langsung mengabulkan doanya. Jadi Rasul menyatakan, ittaqi da'watal mazlumi. Karena takutilah doanya orang yang teraniaya. Karena doa dia dengan falaisa bainallahi wa bainahu hijab. Tak ada pembatas antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah menyatakan, la yazidu fil umri illal birru. Tidaklah bertambah umur seseorang melainkan karena orang itu berbuat baik. Yang kedua kata Rasulullah, wala yaruddul qadara illa du'a. Takdir tidak akan tertolak melainkan karena doa. Jangan sekalian, takdir itu ketentuan dari Allah. Kalau kita berbicara pada dua hal, qada dan qadar, qada itu tidak akan berubah. Karena dia sudah ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkan setiap jiwa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Tetapi persoalannya, kapan Allah takdirkan dia mati, qadar ini bisa dipercepat, Allah bisa percepat, dan Allah bisa menunda, memperpanjang umurnya. Kenapa dia dipercepat kematiannya? Karena dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia melakukan penzaliman terhadap orang lain. Sehingga orang lain yang dizalimi itu dia berdoa, dan Allah menerima doanya orang yang terzalimi. Bisa diperlambat ajal itu disebabkan karena kita berbuat baik, dan ketika kita berbuat baik, orang mendoakan pula kita. Bukankah ketika ada orang yang bersedekah,
atau ada orang yang mengeluarkan zakatnya, maka Allah memerintahkan supaya mereka yang berzakat itu, mereka yang bersedekah itu didoakan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian Allah nyatakan, perintahkan, wasalli alaihim. Doakan mereka yang berzakat, bersedekah itu. Inna salataka sakanun lahum. Karena sesungguhnya doamu itu menjadi penenang bagi dia. Jemaah sekalian perhatikan, ketika kita sering berbuat baik kepada orang, maka manusiawi, fitrah, orang itu mendoakan kita. Dia mendoakan, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas engkau dengan banyak kebaikan. Bisa jadi diiringi dengan semoga bertambah umur Bapak, bertambah rezeki Bapak. Berberkah umur Bapak, berberkah rezeki Bapak. Tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak orang yang mendoakan kita, ada yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian hati Allah, wala yaruddul qadara illa doa. Takdir tidak akan tertolak melainkan dengan doa. Kemudian selanjutnya hadis Rasulullah menyatakan, wa innar rizqa la yuhramu bi khati'atin ya'maluha. Sesungguhnya rezeki yang Allah akan berikan itu menjadi tertahan, bahkan beralih, dipindahkan ke yang lain, disebabkan karena yang bersangkutan melakukan kesalahan. Ada kesalahan dalam proses, katakanlah berdagang, sehingga kesalahan ini membuat para langganan menjadi beralih, lari ke tempat yang lain. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah menyatakan, at-tajirus saduqul aminu ma'iya fil jannah. Pedagang yang jujur dan dipercaya, dua hal ini, jujur dan dipercaya, Rasulullah menyatakan, ma'iya fil jannah. Dia akan bersama aku nanti di dalam surga. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita sebagai orang yang beriman, benar-benar syariat Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulullah yang berkaitan dengan persoalan berdagang, mari terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan terpengaruh dengan metode dagang yang bukan dari Islam. Bukan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab betapapun juga ujung-ujungnya tetap tata cara berdagang yang tidak sesuai dengan syariat Islam tetap tidak akan mendatangkan keberkahan dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri, kemudian wassalah, dengan salat. Ini yang harus kita fahami jemaah sekalian, bahwa doa yang terbaik yang kita senandungkan kepada Allah adalah doa sesudah sholat. Doa sesudah sholat. Kenapa? Karena kita sholat menunjukkan bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat berarti kita sudah bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita sudah bermi'raj kepada Allah. Selesai kita salat, kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Masih juga kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tentu dengan rendah hati kita meyakini bahwa ada kekurangan-kekurangan kita dalam salat. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ada kekurangannya. Kami tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir ya Allah. Setelah itu, kita berzikir, lanjutkan zikir kita. Dan Allah menyatakan, fadhkuruni adzkurukum. Zikir kepadaku, ingat aku, adzkurukum, aku pun juga ingat kamu. Dan setelah kita zikir jamaah sekalian, kita senandungkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini hal yang terbaik?
kesempatan yang terbaik kita berdoa sesudah sholat. Allah sudah mengajarkan kepada kita. Karenanya bapak-bapak kaum muslimin muslimat, jangan sekali-kali ketika selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, tidak ada zikir lantas keluar masjid meninggalkan masjidnya Allah, tak zikir dan tak berdoa. Yang bapak cari, yang ibu cari adalah rezekinya Allah. Rezekinya Allah yang kita cari. Anda meninggalkan masjid tentu untuk mencari rezekinya Allah. Tidakkah Anda sadari bahwa rezeki yang kita cari itu punyanya Allah? Tidakkah kita sadari bahwa rezeki yang kita dapat itu belum cukup, masih ada hal yang lain yang kita butuhkan. Kita butuh kesehatan. Ada orang yang banyak uangnya, tapi diberi sakit oleh Allah, dia tidak bisa menikmati limpahan uangnya. Ada orang tinggi pangkatnya, tetapi karena sakit, karena problematika rumah tangga, dia tidak bisa menikmati pangkat yang tinggi tadi. Kita butuh kesehatan. Kita butuh ketenangan. Tenang. Dan Allah menjaminkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini jadi tenang. Apa gunanya harta banyak kalau hati gelisah? Apa gunanya pangkat tinggi kalau hati gelisah? Tentu tak berguna. Menambah bekal dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mencelakakan kita. Kita butuh keamanan, aman rumah kita, aman lingkungan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah punya pengalaman. Di masa lalu ada waktu-waktu tertentu di mana kurang-kurang aman. Apa gunanya harta banyak, lantas tidak aman? Banyak orang yang lain yang berminat untuk merampok harta kita. Apa gunanya? Tidak sedikit orang yang kita tonton, dia mati disebabkan karena hartanya direbut oleh orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah. Karenanya, tahan diri ini sejenak untuk berzikir. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Ada beberapa keterangan Allah Subhanahu wa taala dan juga keterangan Rasulullah yang menjelaskan bahwa ada beberapa amalan yang pahalanya tak terhingga. Pahalanya tak terhingga. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada dasarnya Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka pahalanya 10 kali lipat. Ulama tafsir menyatakan ini minimal. Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah memberi ganjaran 10 kali lipat. Minimal. Pertengahannya 700 kali lipat. Dan yang 700 kali lipat itu berkaitan dengan persoalan infak sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir benih. Lantas benih itu tumbuh ada 7 tangkai. Tiap tangkai berbuah 100 butir. Setiap tangkai berbuah 100 butir. Karena ada 7 tangkai berarti keseluruhannya 700 kali lipat. Maksimalnya tak terhingga. Dan amalan-amalan yang pahalanya tak terhingga itu diantaranya adalah sedekah.
Karena di penghujung akhir ayat itu Allah nyatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada itu lagi, lebih daripada 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lebihnya? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Sedekah bisa jadi pahalanya tak terhingga. Minimalnya 700 kali lipat. Amalan yang kedua yang pahalanya tak terhingga adalah orang yang bersabar. Itu sesuai firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah nyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tiada lain, Allah mencukupkan ganjarannya orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa bisa dihitung. Sesuai dengan perhitungan manusia bahwa pahalanya orang yang bersabar itu menurut manusia tak bisa dihitung. Tetapi tentu menurut Allah tetap ada batasannya. Yang tak terbatas hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara seluruh makhluknya pasti terbatas. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, kesabaran ini mesti selalu dipelihara, ditingkatkan, diperbaiki. Ada pepatah Arab menyatakan, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu memang pahit rasanya, tetapi akibatnya nanti itu jauh lebih manis dari madu. Amalan yang ketiga yang tak terhitung pahalanya adalah puasa. Puasa tak terhitung pahalanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat dilakukan kecuali bagi mereka yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Mari kita perhatikan pendapat ulama kita tentang khusyuk, agar supaya tidak jauh persepsi kita pribadi tentang khusyuk. Kenapa? Karena ada dasar landasan dari ulama kita. Mereka tentu yang lebih tahu. Al-khusyuk, yang dimaksud dengan khusyuk adalah hayatun fin nafsi. Adalah sikap atau kondisi jiwa. Kondisi jiwa, kondisi diri ini. Yadhharu minha fil jawarih. Dan kondisi jiwa ini akan tergambar dalam aktivitas anggota badan kita. Jiwanya tenang, maka aktivitasnya juga menjadi tenang. Jiwanya tidak tenang, maka aktivitas gerakannya juga menjadi tidak tenang. Khusyuk itu kondisi jiwa yang nampak dalam gerakan-gerakan anggota badan kita. Wasukun watawadu', kita menjadi tenang, tidak kasak kusuk. Watawadu', kita menjadi rendah diri, rendah hati. Ya, rendah hati. Ya, di dalam mensikapi lingkungan dan serta kehidupan bermasyarakat. Itu pengertian khusyuk secara umum. Tetapi menurut Qatadah, beliau mengatakan al-khusyu'u fil qalb. Khusyuk itu adalah aktivitas hati. Dia di hati. Wa huwal khaufu, dan dia itu adalah rasa takut. Tentu takut kepada Allah. Wa ghaddul basar, senantiasa memelihara pandangan, tidak terpengaruh, tidak mata jelalatan. Wa ghaddul basari fis shalah, menundukkan pandangan dalam salat. Jadi kalau khusyuk dikaitkan dengan salat, maka salah satu persyaratannya untuk bisa khusyuk dalam salat, pandangannya harus pada titik-titik tertentu. Tidak
mata jelalatan. Tidak. Karena melihat ke sana kemari dalam salat akan menyebabkan salatnya tidak khusyuk. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa keterangan Rasulullah SAW guna mendapatkan salat yang khusyuk, dan itu bisa kita dapati dalam kitab Bulughul Maram, pada bab Al-Hathu 'alal Khusyu'i fis Shalah, anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Di antaranya yang perlu diperhatikan agar salat kita menjadi khusyuk. Kenapa demikian perlu? Karena di dalam surah Al-Mu'minun Allah nyatakan persyaratan pertama dan utama untuk bisa menjadi seorang mukmin yang beruntung adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Artinya kalau ada mukmin tidak khusyuk dalam salatnya, dia tidak akan beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hadis di sini yang ingin saya singkat. Petunjuk Rasulullah untuk mendapatkan salat yang khusyuk. Satu, bahwa pandangannya tidak ke sana kemari. Ya. Rasulullah menyatakan, ya, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW anil iltifati fis salah." Saya bertanya kepada Rasulullah tentang melihat ke sana kemari, menengok ke sana kemari dalam salat. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, "Huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil abdi." Ini adalah kecopetan yang Allah copet kehusyukannya setiap hamba di dalam salat. Jadi orang yang selalu menengok ke sana kemari, itu syaitan copet konsentrasinya di dalam salat. Yang kedua, jemaah sekalian, tentang pakaian atau mohon maaf sajadah yang terlalu banyak warna-warninya. Ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kana qiramu li Aisyah satarat bihi janima baitiha." Adalah tirainya Aisyah itu menutupi antara ruangannya dia, kamar Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi. Jadi menutupi tirai ini menutupi antara kamar Rasulullah dengan Masjid Nabawi. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Aisyah, "Amiti anna kiramaki hada." Singkirkan dari kami tiraimu ini wahai Aisyah. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Karena sesungguhnya gambar-gambarnya yang ada di tiraimu itu senantiasa membayang-bayangi aku di dalam salatmu. Di dalam salatku, tirainya Aisyah dalam riwayat itu bermotif bunga-bunga. Ada gambar-gambarnya, gambar bunga-bunga warna-warni. Dan bunga yang warna-warni itu mengganggu kehusyukan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah agar tirainya itu disingkirkan dan diganti dengan tirai yang lain. Jamaah sekalian, bagaimana dengan kita sholat, lantas pas di depan kita ada jamaah yang memakai baju salah seorang kontestan politik. Tentu syaitan itu akan membujuk kita membaca meskipun selintas, melihat gambar selintas dari orang yang menjadi salah satu peserta kontestan politik tadi. Dan lantas dibaca kalimatnya. Bagaimana dengan tulisan-tulisan yang lain yang mengundang? Jadi pakailah pakaian yang tentu menyebabkan orang lain ya tidak terganggu kehusuannya. Ada lagi yang satu yang paling umum jamaah sekalian. Kita yang sholat yang memakai sarung. Biasa di belakang, sarung kita yang bagian belakang itu bagian bawah. Merek sarung itu kita pajang di bagian belakang, di bagian bawah. Ada merek Wadimor, merek Gajah Duduk, merek apalah. Ya, sehingga bisa jadi, katakanlah begini, 3 orang di depan kita dengan memakai 3 merek tadi tentu akan mengganggu pandangan kita. Oh ini Wadimor, ini Gajah Duduk, ini Samrung Samarinda. Jamaah yang dirahmati Allah. Orang memanfaatkan kita
untuk mempromosikan produksinya. Dan kita ini membantu dia dengan gratis. Tetapi dampaknya membuat orang menjadi tidak khusyuk sholatnya. Mengapa merek sarung itu tidak kita kasih ke atas? Katakanlah sebagai tanda bahwa ini sarung bagian atas dan ini sarung bagian bawah. Jamaah yang rahmati Allah. Selanjutnya, dengan hadirnya makanan tepat pada waktu sholat, maka Rasulullah membolehkan menunda dulu sejenak sholat guna menyantap makanan. Atau bahwa kita diserang dengan sesuatu dan lain hal yang mendesak supaya kita ingin buang hajat, maka buanglah hajat dahulu baru datangi sholat. Jamaah yang dirahmati Allah. Inilah pentingnya khusyuk di dalam sholat. Dan bukan menjadi hal yang diabaikan atau disepelekan. Di ayat yang ke-46 Allah menjelaskan khusyuk itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa dia pasti akan berjumpa dengan Tuhannya dan pasti akan kembali kepadanya. Sehingga segala aktivitasnya aktivitas terarah, keseluruhannya mengarah kepada hal yang positif. Dia yakin bahwa dia pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah senantiasa mengawasi dia. Tak ada perbuatannya sekecil apapun juga yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut jangan sampai dia melakukan sesuatu yang dimurkai bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia takut jangan sampai lagi asyik dia berbuat maksiat lantas dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un. Dia takut dikembalikan kepada Allah dalam kondisi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang khusyuk menurut Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, menjadi renungan serius kita. Kita terkadang terheran-heran. Ada orang yang dengan penuh konsentrasi dia melakukan satu amalan-amalan duniawi. Amalan duniawi, dia konsentrasi. Betul-betul dia fokus. Tetapi dalam persoalan ibadah, amalan dunianya mempengaruhi ibadahnya sehingga dia tidak khusyuk. Ada aktivitas dunia ini yang memang memerlukan konsentrasi. Sebab kalau tidak konsentrasi bisa melahirkan kecelakaan kerja. Ya, konsentrasi kerja ya. Tetapi jangan sampai tidak kita konsentrasi dalam beribadah kepada Allah. Kita tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita senantiasa harus berjuang, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah, maka kita mendapatkan pula rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.